Pembahasan berikutnya yaitu pendidikan di Nusantara pada masa kolonialisme. Pada masa kolonialisme dibagi menjadi 3 babak, yaitu penjajahan masa Portugis, penjajahan Belanda, dan zaman penjajahan Jepang. Pendidikan pada masa penjajahan Portugis. Abad ke-16, bangsa Portugis menjadi bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Nusantara, yang kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Tujuan mereka adalah berdagang rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik. Pendidikan pada masa penjajahan Portugis. Pada tahun 1536, didirikan sekolah seminari untuk mendidik calon-calon misionaris dari Maluku dan di Pulau Solor bagi anak-anak pemuka pribumi. Isi pengajarannya yaitu pengetahuan keagamaan Katolik dan membaca, menulis, berhitung dengan bahasa pengantar adalah bahasa Latin. Pada tahun 1547, Franciscus Xaverius pergi ke Goa dari Ternate dengan membawa pemuda-pemuda Maluku untuk melanjutkan pendidikan. Penyebaran agama dan penyelenggaraan pendidikan di Kepulauan Maluku tidak berkembang. Hubungan orang Portugis dengan Sultan Ternate kurang bagus. Itu adalah salah satu penyebabnya. Yang lain yaitu berperang menghalau Spanyol dan Inggris. Yang ketiga, akhir kedatangan Belanda dengan agama Kristen yang dibawanya dapat menghalau Portugis sampai ke timur-timur. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Abad ke-16, bangsa Belanda mulai datang ke Nusantara. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, sebuah perusahaan dagang. Pada tahun 1799, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan VOC. Perkembangan pendidikan. Bangsa Belanda yang beragama Kristen Protestan sambil berdagang juga menyebarkan agamanya. Konteks penyebaran agama itu menjadi permulaan kebijakan pendidikan kolonial Belanda. Sekolah-sekolah didirikan di Pulau Ambon dan Pulau Bacan, Maluku. Perlu disebutkan di sini bahwa meskipun sekolah-sekolah telah banyak berdiri, secara formal sekolah-sekolah tersebut tidak didirikan atas nama VOC, tetapi didirikan oleh orang-orang dari kalangan agama, yaitu agama Kristen Protestan. Awal pendidikan bangsa bagi anak-anak pribumi. Sesudah VOC gulung tikar pada tahun 1799, Indonesia menjadi daerah jajahan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Pada saat pemerintahan Hindia Belanda mulai dijalankan, pendidikan bagi bangsa Indonesia belum baik. Pada saat itu, Gubernur Jenderal Daendels tahun 1801 telah menyatakan bahwa perlu diselenggarakan pengajaran bagi anak-anak Jawa Indonesia untuk memperkenalkan kepada anak-anak itu tentang kesusilaan, adat istiadat, dan pengertian agama-agama. Pada masa pemerintahan Daendels, hingga 3 dasawarsa pertama, pemerintah tidak menunjukkan kesediaannya untuk mengeluarkan banyak uang bagi pendidikan masyarakat lokal. Sebaliknya, perhatian lebih banyak dicurahkan kepada pendidikan anak-anak Belanda dan bangsa Eropa lainnya yang orang tuanya bekerja di Hindia Belanda, khususnya ILS atau Europa's Leisure School. Didirikannya ILS seperti di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, Gresik tersebut di samping didirikan oleh pemerintah juga didirikan oleh pihak-pihak swasta, khususnya kelompok NZD
yang sejak zaman VOC telah menunjukkan aktivitasnya yang tinggi dalam bidang pendidikan. Hingga tahun 1848, belum tampak usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah kolonial untuk menyediakan sekolah bagi anak-anak pribumi. Pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Robeson, keluar dekret kerajaan yang menetapkan komitmen pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah dasar bagi orang-orang pribumi yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah tersebut dinamakan sekolah rakyat, dengan pelajaran utamanya adalah menulis, membaca bahasa Jawa dan Melayu, serta berhitung tingkat rendah. Namun, lulusan sekolah-sekolah tersebut hanya disiapkan untuk menjadi pegawai rendahan yang mampu membaca dan menulis yang sangat diperlukan dalam mendukung mesin birokrasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Masa politik etis. Kemunculan artikel atau hutang kehormatan yang dimuat dalam majalah The Gates tahun 1899 ditulis oleh Van Deventer telah mendorong lahirnya politik etis atau politik balas budi yang secara resmi dicanangkan oleh Ratu Belanda tahun 1901. Adapun 3 kebijakan politik etis meliputi irigasi atau pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan yang untuk keperluan pertanian. Migrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Edukasi, yaitu memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Pada zaman ini pun, pemerintah Hindia Belanda bukan saja bertujuan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia yang sesungguhnya, melainkan juga lebih ditekankan kepada upaya pemenuhan tenaga kerja yang murah tetapi terdidik, khususnya untuk swasta. Pada zaman ini pun, pemerintah Hindia Belanda bukan saja untuk mencerdaskan bangsa Indonesia yang sesungguhnya, melainkan juga lebih ditekankan pada upaya pemenuhan tenaga kerja yang murah, tetapi terdidik, khususnya untuk swasta, serta pengajaran bahasa Belanda merupakan bahasa pengantar dan wajib termasuk di sekolah-sekolah guru. Masih pada masa politik etis, pengaruh politik etis, terutama bidang pendidikan, yaitu memberikan dampak positif bagi muncul kaum pendidik dan pergerakan di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kemajuan bagi rakyat Indonesia memunculkan beberapa tokoh seperti Raden Tirto Adi Suryo yang mendirikan Sarekat Islam, organisasi Budi Utomo yang memiliki kepedulian terhadap para pelajar dan intelektual, organisasi Muhammadiyah yang mencanangkan diri sebagai organisasi sosial keagamaan dan menghindari gerakan politik. Lalu, melalui organisasi pendidikan pertama kali yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Taman Siswa, pendidikan nasional mulai menemukan jati dirinya sebagai bentuk pendidikan yang diorientasikan pada manusia sejati, manusia merdeka, berkaitan dengan sosial budaya, bahasa, adat istiadat, moral, baca tulis, menghitung, dan lain sebagainya. Adapun sekolah-sekolah pada masa atau zaman penjajahan Belanda dapat dilihat pada video berikut. Adapun sekolah pada zaman penjajahan Belanda, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan sekolah-sekolah tinggi, dapat kawan-kawan saksikan pada video berikut. Pendidikan di Nusantara pada masa penjajahan Jepang. Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia dengan konsep Hakko Ichiyo atau kemakmuran bersama Asia Raya dan semboyan
Asia untuk bangsa Asia. Bangsa fasis ini pun menargetkan Indonesia sebagai wilayah potensial yang akan menopang ambisi besarnya. Sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Adapun kebijakan pendidikan pada masa penjajahan Jepang. 1. Nama-nama sekolah yang berbahasa Belanda diganti dengan nama sekolah Indonesia maupun Jepang. 2. Bahasa Indonesia menjadi bahasa wajib atau pengantar di sekolah-sekolah. Yang ketiga, dihapuskannya dualisme pendidikan, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran Bumi Putra oleh Jepang. Sistem seperti itu dihilangkan. Yang keempat, kepala sekolah yang semula disandang oleh orang-orang Belanda juga menjadi dijabat oleh guru bangsa Indonesia yang dianggap senior di sekolah itu. Yang kelima, dalam suasana perang melawan sekutu, para siswa dan guru hampir setiap hari menjalani latihan baris berbaris model tentara Jepang. Adapun jenjang sekolah pada masa pendudukan Jepang, yaitu jenjang sekolah dasar menggunakan istilah sekolah rakyat atau Kokumin Gakko yang terbuka bagi semua golongan penduduk pembedaan status sosial. Nama pendidikannya yaitu 6 tahun. Jenjang sekolah lanjutan tingkat atas yaitu sekolah lanjutan pertama atau SMP, sekolah menengah pertama atau yang disebut Sotoju Gakko. Sekolah ini terbuka bagi semua golongan penduduk yang memiliki ijazah sekolah rakyat. Sekolah kejuruan menengah seperti sekolah pertukangan atau Kagyo Gakko, sekolah pertanian atau Nagyo Gakko, dan sekolah pelayaran. Lama pendidikan SMTP yaitu 3 tahun sesudah sekolah rakyat. Jenjang sekolah menengah tinggi yang juga terbuka untuk semua golongan yaitu sekolah menengah tinggi atau SMA atau yang disebut Kakko Gakko. Sekolah teknik menengah atau Kagyo Semon Gakko. Yang ketiga, sekolah pelayaran tinggi. Hampir semua perguruan tinggi pada masa itu ditutup karena masih ada pada saat itu ialah Sekolah Tinggi Kedokteran atau Ika Dai Gakko di Jakarta, Sekolah Teknik Tinggi atau Kagyo Dai Gakko di Bandung, Sekolah Tinggi Pangreh Praja atau Kenkoku Gakuin sebagai ganti Moswia di Jakarta, dan Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, Jepang menerapkan kebijakan dengan mengubah kantor Fur Islamic Zaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari di daerah dibentuk Sumuka. Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang. Yang ketiga, mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Arifin. Yang keempat, mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta. Yang kelima, diizinkannya ulama dan pemimpin nasional membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau PETA yang belakangan menjadi cikal bakal TNI di zaman kemerdekaan. Yang keenam, diizinkannya Majelis Islam Al-A'la Indonesia atau MIAI terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi yang menyertakan 2 ormas besar Islam pada saat itu, yaitu Muhammadiyah dan NU.